Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika dihitung nikmat-nikmat Allah, tidak akan dapat kita menghitungnya. Karena banyaknya yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat yang besar, ialah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bernabi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, panutan kita, pemimpin besar, pemimpin dunia dan akhirat, ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya sekalian. Saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, marilah senantiasa kita tingkatkan terus prestasi takwa kita kepada Allah. Takwa dalam arti imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjunjung penuh segala yang diperintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala yang dilarangnya. Juga takwa yang dapat memberikan asar, memberikan bekas agar senantiasa iman kita bertambah mantap, iman kita bertambah teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, Allah berfirman, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Allazina iza asabathum musibah, apabila mereka ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka mengucapkan sesungguhnya kami ini kepunyaan Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, di mana kita ketahui musibah selalu silih berganti di Indonesia ini, terutama Jakarta metropolitan. Ini merupakan ujian buat orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, yang melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya, diberikan musibah, itu namanya ujian.
Kalau kita ini nggak diuji, surga itu murah sekali. Makin mantap iman kita, makin hebat ujian yang diberikan oleh Allah. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka setelah mereka berkata beriman kepada Allah dan mereka tidak diuji lagi? Tentu tambah mantap iman mereka, tambah hebat ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mau tahu sampai di mana kesabaran mereka. Ini ujian. Tapi setelah ujian tentu ada hikmah di belakang yang kita tidak tahu. Ini buat orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah, yang selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Yang kedua adanya musibah peringatan. Kadang-kadang orang Islam juga. Kadang-kadang dia sholat, kadang-kadang dia tidak sholat. Kadang-kadang dia puasa Ramadan, kadang-kadang dia tidak puasa Ramadan. Kadang-kadang dia taat kepada Allah, tapi kadang-kadang dia masih berani maksiat kepada Allah. Allah kasih dia peringatan agar mereka sadar. Banyak sudah peringatan-peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang kita rasakan ini. Musibah corona yang tidak habis-habisnya. Belum lagi musibah banjir bandang di Sukabumi. Bahkan kita di sini mau tidak mau kebagian. Saudara, ini semua musibah, peringatan. Apa sebabnya? Karena banyak kita lihat mereka mengaku sebagai seorang muslim tapi masih berani maksiat terang-terangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengaku sebagai seorang muslim tapi masih mau ialah mabuk-mabukan. Mereka mengaku sebagai seorang muslim tapi masih enak dia berzina, masih enak dia berbuat maksiat, masih enak dia berbuat judi. Sekarang kita bisa lihat dengan mata kepala kita. Kalau kita melihat di mana media elektronik, kalau ada konser dari jauh, dari luar negeri, puluhan ribu yang hadir. Kadang-kadang mereka tinggalin tuh sholat. Mereka nggak sholat zuhur, nggak sholat asar, nggak sholat maghrib, nggak sholat isya. Enak saja. Dan satu sholat ditinggalkan dosanya sudah luar biasa. Nah, orang yang meninggalkan sholat berarti orang itulah yang menghancurkan, merobohkan agama. Nabi bersabda, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat merupakan pendemennya agama. Siapa yang melaksanakan berarti dia menegakkan agama. Dan siapa yang meninggalkannya berarti dia merobohkan, menghancurkan agama. Jadi mafhumnya nggak usah jauh-jauh. Kalau ada orang muslim mengaku sebagai seorang Islam, mereka tidak sholat, mereka tinggalkan itu sholat, berarti mereka lah yang merobohkan, menghancurkan agama. Saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Ini kemaksiatan makin merajalela. Allah kasih peringatan agar mereka sadar, agar mereka kembali, agar mereka tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mungkin lebih hebat lagi akan datang peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tetap berdoa. Semoga saudara-saudara kita yang sudah terlanjur berbuat maksiat, berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mereka kembali, agar mereka sadar, agar mereka tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untung kita menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di mana Allah katakan dalam Al-Quran, walaupun banyak kemaksiatan, banyak perbuatan-perbuatan jahat pada zaman jahiliyah itu, kenapa Allah tidak turunkan azab yang luar biasa? Allah tidak turunkan azab yang sangat hebat. Allah katakan, wa ma kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak turunkan azab di waktu itu karena Allah pandang adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sekarang ini? Sekarang ini juga masih ada yang dipandang, masih ada yang dilihat, masih ada yang ditilik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah belum turunkan azab yang luar biasa. Selama masih ada hamba-hambaku, kata Allah, yang istighfar, yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bangun malam tahajud mengharapkan rahmat dan ampunan Allah, dan masih banyak majlis-majlis zikir, majlis-majlis taklim, orang yang baca Quran, orang yang tahlil, yang tahmid. Ini semua mereka-mereka yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, mungkin akan datang musibah yang luar biasa. Saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu perbanyaklah kita ini istighfar, banyak kita tobat, banyak kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di malam hari kita mau tidur, kita ingat dari subuh ke dari pagi kita apa yang kita laksanakan. Apakah banyak perbuatan yang menjadi pahala, kita ucapkan alhamdulillah. Apakah ada perbuatan-perbuatan yang menjadi dosa, cepat-cepat kita istighfar, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena besok belum tentu kita mendusin, besok belum tentu kita bangun. Kalau memang ajal kita sampai, kita bawa dosa, jangankan banyak, sebesar atom kita punya dosa akan mampir, akan singgah ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan kita istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah akhir zaman. Mau kemana lagi kita, apalagi umur kita sudah 40, 50, 60. Tidak sedikit kita lihat saudara-saudara kita, umur sudah lanjut tapi maksiat masih jalan terus. Nabi memberikan contoh kepada kita. Bahkan Nabi sampai bersumpah kepada Allah dengan huruf qasam. Nabi katakan, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Wa bi ba'di riwayah 100 marrah. Sesungguhnya aku ini, kata Nabi, minta ampun kepada Allah, tobat kepada Allah dalam sehari semalam 70 kali. Sebagian riwayat mengatakan 100 kali. Ini Nabi yang maksum, yang terpelihara dari dosa. Bahkan Allah sudah janjikan dosanya diampuni yang lalu dan yang akan datang. Bagaimana kita umatnya ini? Kadang-kadang sudah berlepotan dengan dosa, kita lupa istighfar, kita lupa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa inilah yang menyebabkan hal-hal yang kita tidak ingin. Dosa inilah yang menyebabkan malapetaka. Dosa inilah yang menyebabkan banyaknya musibah-musibah. Oleh karena itu perbanyaklah kita istighfar, banyak minta ampun kepada Allah, lazimkan, senantiasakan, nggak ada ruginya kok. Nabi bersabda, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli daikin faraja wa min kulli hammin wa bala'in makhraja. Siapa-siapa yang membiasakan istighfar, Allah berikan tiap-tiap kesempitan selalu ada jalan keluarnya, dan tiap-tiap yang kesusahan, keluh kesah, bala yang akan menimpa dia, selalu Allah berikan jalan keluar. Ini karena banyaknya istighfar dia, banyaknya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lupakan. Jangan kita enak saja, kadang-kadang kita lupa.
Karena tidak sikat, kita tidak lihat sedikit banyak orang kita, saudara-saudara kita ini, mereka berani udah terang-terangan maksiat kepada Allah. Ini yang dikatakan musibah yang kedua, musibah peringatan. Tapi ada yang ketiga, musibah azab. Musibah azab ini yang Allah berikan buat orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala yang spontanitas. Kita tidak inginkan yang demikian. Para jamaah yang berbahagia, untuk itulah kita mohon selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini Allah berikan perlindungan, Allah jaga, Allah pelihara daripada hal-hal yang kita tidak inginkan, terutama COVID-19 atau corona yang masih saja di Jakarta ini terus sampai gubernur kita mengadakan lagi PSBB, lockdown, jangan keluar rumah. Masya Allah, ini karena banyak kita lihat yang korban, banyak kita lihat yang terkapar kena COVID-19. Oleh karena itu kita selalu berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun malam kita tahajud minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jauhkan kita ini dari musibah-musibah yang kita tidak inginkan. Mudah-mudahan Allah berikan kita selalu kekuatan iman, kekuatan Islam, dan Allah matikan kita dalam husnul khotimah, masih membawa iman dan Islam. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi amarana bittaqwa wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah allazi nahana 'an ittiba'il hawa wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi allazina nalul martabatal ulya wal manzilatal quswa. Amma ba'du, ittaqullah. Faqad wasallal awwalina wal akhirina bitaqwa haitsu qala wa laqad wasayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyyan hamida. Wa'lamu anna Allaha shalla ala nabiyhi qadima fa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warallahumma an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in wa anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali
وعن بقية الصحابة رسول الله أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارشد أمراءنا وزعماءنا وقضاتنا واسعد بلادنا وارخص أسعارنا وطول أعمارنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.